Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, juga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, oke. Kita bisa juga kita tambah dengan sholawat agar lebih berkah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oke, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis benda yang suci. Kita ke pengantar dulu. Dari pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa taharah terbagi menjadi dua, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Telah juga kita ketahui bahwa najis dalam pandangan ulama adalah benda-benda najis. Maka saya akan sebutkan untuk kawan-kawan beberapa jenis benda yang najis. Demikian pula akan saya paparkan kepada kawan-kawan beberapa jenis benda yang suci sebagai lawannya. Lalu kita akan bahas najis apa saja yang dapat dimaafkan serta tata cara mensucikannya. Maka marilah kita mulai dengan membahas hal-hal apa saja yang masuk kategori benda-benda yang suci. Pasalnya, segala sesuatu pada dasarnya adalah suci, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan najisnya. Jadi, ini hukum dasarnya berarti segala sesuatu itu pada dasarnya adalah suci, sampai ada dalil yang mengatakan kalau itu najis. Nah, itu yang menjadi perlu digarisbawahi ya kawan-kawan. Sampai ada dalil yang mengatakan itu najis, barulah itu najis. Jadi pada dasarnya semua benda itu adalah suci. Benda-benda yang suci ini sangat banyak, diantaranya manusia, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, mayat. Nah, ini kan kita nggak tahu sebenarnya kalau mayat itu sebenarnya adalah benda suci juga, dan bukanlah hal yang najis. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kami tidak menghormati anak-anak Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Adapun firman Allah, orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya adalah najis maknawi yang dihukumi oleh syariat. Bukan berarti bahwa orang musyrik itu najis secara fisik sebagai halnya babi. Ya, ini cuma makna secara maknawi ya, bukan makna secara fisik. Benda-benda yang suci. Benda-benda yang suci. Selain manusia, termasuk ke dalam benda-benda yang bersih atau suci adalah benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak hidup. Benda mati ini terbagi menjadi dua bagian, benda padat dan benda cair. Termasuk dalam kategori benda padat adalah seluruh bagian bumi dan segala logam yang dikandungnya, seperti emas dan perak, tembaga, besi, timah, dan sebagainya. Termasuk juga semua jenis tanaman meskipun tanaman tersebut adalah tanaman yang membahayakan, seperti ganja dan kokain, serta jenis opium. Yakni tanaman yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan hilang akal pikiran meskipun indera perasa masih normal. Atau bahkan tanamannya dapat menyebabkan hilang pikiran dan indera perasa secara bersamaan seperti tanaman anestesi, atau pula tanaman yang dapat membahayakan atau merusak otak, pikiran maupun indera atau bagian tubuh yang lain. Ya, berarti meskipun tanamannya membahayakan masih dikategorikan sebagai benda suci, bukan benda yang najis. Nah, kemudian ada cairan yang suci. Jadi sebelumnya kan kita membahas benda yang suci, sekarang cairan yang suci. Jadi semua jenis tanaman ini adalah bersih atau suci meskipun dilarang untuk dikonsumsi karena membahayakan akal perasaan dan kehidupan manusia. Meskipun itu bukan benda yang najis, bukan berarti itu dibolehkan dikonsumsi ya, karena itu membahayakan manusia. Jenis ini bendanya suci, cuman kalau kategorinya membahayakan bisa dikatakan haram. Sifat bendanya itu suci. Sedangkan yang termasuk benda cair dan cair adalah air, minyak, madu, dan sari tebu, sarit bunga, parfum, dan cuka. Ini semua adalah benda-benda mati yang bersih atau suci sepanjang tidak ada benda najis yang menyimpannya. Termasuk pula air mata, air liur, dan keringat segala sesuatu yang hidup. Nah, ini jenis cairan yang suci. Ini perlu diberitahu juga, walaupun ini termasuk cairan yang suci, bukan berarti ini bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kita tidak bisa bersuci menggunakan madu, menggunakan minyak, ya, itu tidak diboleh. Meskipun bendanya suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, nanti kita akan bahas pada video yang dibahas masalah wudu.
mungkin ada, nanti kita bahas itu ya. Oke, itu saja pelajaran kita pada video kali ini. Silahkan dicerna kembali apa yang informasi yang masuk. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.